Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpamu. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tak bisa untuk melanjutkan hidupnya tanpamu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpamu. Teman-teman, jikalau sedang terjadi situasi yang tegang di antara kalian, atau mungkin ada momen-momen di mana kalian benar-benar saling menarik diri untuk merenungkan koneksi hubungan ini, kita coba lihatkan teman-teman ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Terlepas daripada situasi hubungan kalian. Wow, teman-teman, saya menarik energi seseorang yang seolah-olah sedang cukup sabar menantimu. Ataupun ini mungkin juga sempat menarik energi kamu ya. Tetapi apabila memandang kartu ini teman-teman, wow, di sini kan ada seseorang yang sedang duduk seorang diri, sedang merenungkan atau merefleksikan sesuatu yang sedang terjadi di antara kalian berdua dan benar-benar sedang cuba menenangkan pikiran dan hatinya. Seperti sedang merefleksi apa yang telah terjadi dan apakah mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki. Semakin banyak menghabiskan waktu sendiri teman-teman ya. Ini seperti gambaran seseorang yang sedang dalam kesepian. Nah, ini seperti kesulitan bagi seseorang untuk benar-benar melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Maka di sini teman-teman mungkin sempat menarik energi seseorang yang sedang menanti kabar berita dari kamu, sedang menunggu kamu, atau mungkin ada kondisi di mana kalian sudah cukup lama tidak mengabari. Kondisi di mana hubungan telah putus kamu dan dia mungkin tidak berkomunikasi lagi, atau mungkin sudah tidak lagi menghubungi satu sama lainnya. Wow, teman-teman, lesson learned. Energi seseorang yang banyak mempelajari daripada segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, dengan kemunculan lesson learned, teman-teman, ini energi seseorang yang setelah merenungkan dengan begitu sabar merenungkan. Di sini kalau kamu lihat gambar di kartu ini teman-teman ada sesuatu yang bertumbuh walaupun tanahnya agak kering. Sewaktu keheningannya, sewaktu dia merefleksikan hubungan kalian, seperti mendapatkan sebuah pencerahan ada sesuatu yang bertumbuh dari segi pemikirannya. Nah, apabila ada sesuatu yang bertumbuh di sini teman-teman, dia seolah-olah mulai mempelajari kesilapannya di mana, apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, atau mungkin sesuatu yang tidak dia lakukan, sesuatu yang mungkin kamu inginkan. Kita lihatkan lagi di sini teman-teman di saat memandang ke arah kartu lesson learned. Nah, ini sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang kita pelajari. Maka teman-teman, ini mungkin sempat menarik energi seorang pelajar atau mungkin sempat menarik energi seorang guru. Okey teman-teman, separation. Wow, ini menjadi kartu di tengahnya ya. Wow, teman-teman, ini sangat jelas ya. Mungkin kalian berdua saat ini sedang berpisah atau telah pun berpisah. Masing-masing memilih jalan tuju masing-masing. Nah, dianya ke kanan, kamunya ke kiri, atau kamu ke kanan, dianya ke kiri. Kartu tengah ini mengindikasikan perpisahan di antara kalian berdua. Atau mungkin kalian detik ini sedang berjarak jauh. Jarak yang benar-benar menyulitkan kondisi untuk kalian bersama. Nah, ini teman-teman, sama ada kamu dan dia sudah berpisah atau sedang terpisah melalui jarak, seseorang ini tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa dirimu. Kita lihat lagi di sini ya. Wow, teman-teman, ada kondisi energi di mana kalian mungkin sempat argumen Nah, di sini seperti banyak pertikaian, pertelingkahan pertengkaran yang tidak perlu, kesalahfahaman, sehingga memicu ke arah sebuah perpisahan. Nah, teman-teman, di sini ada 5 kartu yang akan dibuka nanti. Maka kamu hanya perlu ambil yang resonate dengan kondisi kamu saja ya. Yang tidak resonate, abaikan. Okey, teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Selain daripada kondisi hubungan yang sedang berkonflik atau sedang berdebat ya. Wow, teman-teman. Semua ini mengarahkan energinya ke kartu ini. Despair. Energi seseorang yang kamu lihat sedang meletakkan tangan di kepalanya. Dalam kondisi kegelapan,
tidak tentu arah, tidak menemukan sebuah solusi, saya menarik energi seseorang yang mulai berputus asa. Entah mengapa teman-teman ya, walaupun kartu-kartu yang muncul ini ya, jikalau dilihat dengan baik ya, semuanya berwarna gelap, semuanya mengarahkan ke arah perpisahan ya. Seseorang yang mulai berputus asa seolah-olah tidak yakin ya bisa memiliki kamu dan tidak tahu bagaimana untuk merealisasikan sebuah hubungan secara nyata. Tetapi di balik kartu-kartu ini, saya sempat merasakan rasa cinta yang dimilikinya yang tetap ada. Ini seperti energi bukan sekadar berputus asa, tetapi lebih ke arah frustrasi. Inginkan kamu, ingin maju dalam hubungan ini, tetapi tidak menemukan caranya. Apapun yang dilakukannya seolah-olah gagal, apapun yang dilakukannya seolah-olah tidak memuaskan hati kamu. Sehingga menimbulkan pertikaian, pertelingkahan di antara kalian berdua. Apabila gagal menemukan jalan tengah, titik tengahnya, kalian mulai berjarak dan berpisah di sini. Teman-teman, di saat dia mulai mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan kesilapan-kesilapannya, di balik semua ini, saya masih merasakan perasaan cinta yang begitu kuat daripada seseorang ini kepada kamu. Seperti yang saya jelaskan tadi, frustrasi guys. Apapun yang dilakukannya tidak menemukan solusi. Apapun yang dilakukannya tidak memuaskan hati kamu. Ini seperti pertarungan ya, ataupun usaha yang bergerak satu arah. Di mana teman-teman ya, apapun dilakukannya gagal membuatkan kamu happy. Nah begitu ya. Padahal visi misi kalian berdua itu serupa. Tetapi mungkin ya caranya, approach-nya dia membuatkan kamu seolah-olah tidak bersetuju dengan caranya, tidak bersetuju dengan gayanya. Maka ini menimbulkan perasaan yang cukup frustrasi di saat dia benar-benar ingin memiliki kamu. Nah teman-teman, di balik semua kartu-kartu ini ya, semuanya kelihatan agak negatif ya, kecuali kartu pertama dan kedua. Tetapi di balik kartu-kartu ini teman-teman, walaupun ada yang sudah berpisah, saya dapat merasakan orang ini gagal move on, gagal untuk membuka lembaran baru dengan orang lain, dan seolah-olah gagal untuk melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Nah itu terlihat jelas ya daripada kartu yang terakhir ini. Energi keputusasaan, tidak mahu lagi berusaha untuk mendapatkan orang baru. Wow teman-teman, distance. Daripada kartu ini saya menangkap kalian berdua yang semakin hari semakin berjarak, semakin berjauhan. Nah, I'm not speaking of distance berlandaskan jarak jauh ya, tetapi saya lebih ingin menegaskan ke arah hati yang mulai berjarak. Seolah-olah ya gagal paham ya, gagal memahami satu sama lainnya, gagal untuk memahami niat satu sama lainnya, sehingga ini memisahkan kalian berdua. Teman-teman, apabila terjadi ya kesalahpahaman seperti ini, padahal jauh di dalam hatinya ingin memiliki kamu, tetapi yang terjadi kalian mulai bertengkar, mulai berpisah, dan dia banyak mempelajari dari kesilapan-kesilapannya. Setelah merenungi segala sesuatu, teman-teman, let me tell you this ya, orang ini memang gagal move on dan sangat ingin mengekalkan kamu di sampingnya. Dia tidak bisa ya melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Nah ini kondisi kalian yang mungkin berjarak jauh, atau mungkin semakin hari hati yang semakin berenggang. Kamu sesuaikan. Sama ada kalian saat ini sedang berjarak jauh atau hati yang semakin berjarak. Oke teman-teman, untuk mengetahui dengan lebih dalam lagi, kita coba lihatkan lagi ya. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Oke teman-teman, let's see ya. Wow teman-teman, kamu lihat ya, sudah keluar kartu despair, berputus asa, keputusasaannya. Di sini keluar pula kartu desperation. Sudah pun saya jelaskan tadi ya, energi frustrasi daripada seseorang di sini memperlihatkan energinya yang terdesak banget guys. Terdesak untuk keluar daripada situasi ini, terdesak untuk keluar daripada kebingungan ini. Teman-teman, mungkin juga ya kehidupannya yang sedang tidak teratur sekarang ini. Contohnya, gagal untuk membahagiakan kamu, gagal untuk meyakinkan kamu, gagal untuk mengekalkan kamu di sampingnya, dan pada waktu yang sama dibelenggu dengan masalah-masalah hutang piutang, bil-bil yang tidak dibayarkan, yang tidak dilangsaikan,
Ada banyak orang di sekitarnya ya yang mungkin menuntut hutang dan dia seperti tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan semua ini sekaligus. Teman-teman, saya menangkap situasi di mana dia sedang terperangkap dan benar-benar tidak tahu ya, ada kondisi terdesak banget, ingin keluar daripada situasi ini dan tidak tahu caranya. Wow, ini mungkin ya situasi keterpurukan dari seseorang yang sedang berada di titik yang paling rendah. Nah, hanya kamu yang tahu ya bagaimana posisinya saat ini. Terpaksa menanggung segala beban yang ada seorang diri. Maka detik ini teman-teman, jikalau dia berdepan dengan situasi yang seperti ini, wajarlah ya menarik diri daripada teman-temannya, rakan-rakannya, menjauhkan diri dari kamu untuk menenangkan dirinya dan mempelajari segala kesilapan dan kesalahannya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula ya seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Apakah kamu di sini mungkin ya masih membantu, masih berkomunikasi? Seperti apa situasi hati kamu ke dia saat ini? Kita cuba lihatkan ya. Wrongful. Wow, teman-teman. Ini seperti banyak energinya sebenarnya ya. Kamu mulai merasakan mungkin ya, kamu berdepan ataupun berdealing dengan seseorang yang tidak tepat dengan kamu, seseorang yang sudah bersalah dengan kamu, atau kamu di sini sempat menyalahkan dirimu. Sempat menyalahkan keputusan yang sudah kamu ambil terhadap dirinya. Itu energi pertama. Energi kedua, mungkin kamu merasakan kamu berdepan, berdealing dengan orang yang tidak tepat. Energi ketiga, teman-teman, kamu mungkin merasakan passing judgment too quickly ya. Kamu sudah tersilap menghakimi seseorang. Nah, kamu sesuaikan ini energi yang mana satu. Tetapi teman-teman, saya menangkap daripada kartu ini, seperti ada seseorang yang dipersalahkan. Apakah kamu sempat menyalahkan dia? Menyalahkan situasi, atau kamu juga sempat pada waktu yang sama menyalahkan dirimu sendiri. Nah teman-teman, sebentar tadi ya di awal bacaan tadi saya sempat menjelaskan energi gagal paham. Gagal paham tentang niat di hati masing-masing. Maka di sini teman-teman, sama ada kamu sedang menyalahkan dirinya, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, kamu ataupun kamu sedang menyalahkan dirimu terhadap kegagalan sebuah hubungan. Nah, teman-teman, it takes two to tango ya. Ini sesuatu yang sering saya terapkan. Tangan ini tidak akan berbunyi ya jikalau bertepuk sebelah tangan. Maka di sini teman-teman, kamu merasakan kegagalan hubungan ini terjadi kerana kalian berdua. Kamu sempat menyalahkan dia, kamu juga sempat menyalahkan dirimu sendiri. Okey teman-teman, kita lihatkan ya under the deck-nya. Wow, teman-teman. Beberapa di antara dia dengan kemunculan backfire. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ada beberapa yang di awal hubungan ini ya, tidak melihat kamu secara serius. Dia mungkin sempat mempermainkan, bersikap acuh tidak acuh ya. Not exactly mempermainkan kamu, tetapi tidak seserius kamu. Nah contohnya begitu, kamu lebih serius ke arah mencintainya. Tetapi apabila sesuatu terjadi, kamu mungkin mulai back down ya, kamu mulai menarik diri. Nah ini kondisi backfire yang memperlihatkan seperti boomerang teman-teman ya, sesuatu yang dia begitu yakin, sesuatu yang dia rencanakan tidak berjalan seperti keinginan di hatinya. Maka apapun yang direncanakan mungkin tidak terlalu serius dengan kamu, mungkin bermain-main dengan kamu, kini backfire. Backfire itu apa ya penterjemahannya ya? Sesuatu yang tidak dia rencanakan kini terjadi ke atas dirinya. Contohnya, di awal hubungan mungkin tidak serius dengan kamu, tetapi di saat kamu mulai pergi, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan dirimu, menyalahkan dia, kamu mungkin berundur dari koneksi ini. Terlihat seperti api cinta yang mulai membara di dalam hatinya untuk kembali memiliki kamu. Dia mungkin baru tersedar. Nah ini kan kartu pertama yang muncul tadi ya. Di antara tanah-tanah yang kering ini teman-teman, kamu lihat ya, kemunculan atau bertumbuhnya sebuah pohon kecil ini. Seperti timbul sebuah kesedaran sewaktu keheningannya. Teman-teman, di sini ya, saya menangkap gambaran seseorang yang mulai sedar. Apa yang telah dia lakukan, seperti apa dia memperlakukan kamu. Nah, kini apapun yang dia lakukan kepada kamu itu menyakiti dirinya. Jikalau dia sempat mereject kamu, kini dia terpaksa menelan kata-katanya sendiri. Jikalau dia pernah menolak energi cintamu, kini dia terpaksa berdepan dengan perasaannya yang mulai mencintai kamu. Nah begitu ya, backfire. Seseorang yang begitu yakin
Dia mungkin tidak akan pernah jatuh cinta dengan seseorang seperti kamu, tetapi teman-teman, keadaan mulai berbalik. Nah, ini teman-teman ya, kondisi backfire. Okey teman-teman, kamu hanya perlu ambil kartu yang resonate sahaja. Okey, let's see again ya. Baik teman-teman, di sini kita cuba lihatkan ciri-ciri seseorang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa dirimu. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa dirimu. Siapa seseorang ini yang baru menyadari kepentingan kamu di dalam hidupnya? Setelah kalian putus, setelah kamu melangkah pergi dan sebagainya. Kita lihatkan siapa orang ini ya. Seseorang yang mulai menyesali, frustrasi banget di saat melihatkan perpisahan di antara kamu dan dia. Teman-teman, dia adalah seorang yang cukup berwibawa. Seorang yang boleh dikatakan sangat suka memimpin ya, mempunyai leadership quality teman-teman ya. Seseorang yang suka memimpin, seseorang yang sangat berwibawa, seseorang yang sangat stabil. Beberapa di antara dia boleh dikatakan orang yang sangat mapan, mungkin memiliki usahanya sendiri. Teman-teman, orangnya sangat serius, sangat reserve, dan boleh dikatakan seperti seseorang yang sangat mementingkan materi dan kestabilan. Nah, ini teman-teman ya, sekali lagi ya, King of Pentacles selalunya mengindikasikan, mungkin juga ya, sedikit mengindikasikan mungkin pasangan kamu sendiri. Seperti itu ya. Tetapi jikalau dia seorang yang single, saya menangkap kalian mungkin seumuran atau dia lebih tua dari kamu. Begitu ya. Okey teman-teman, wow, kemunculan kartu Death. Wow teman-teman, ada sesuatu yang berakhir ya di antara kamu dan dia. Nah, ini sudah terlihat dari tadi ya. Setelah argumen ya, setelah kesalahfahaman, setelah kamu menyalahkan dirinya, kalian berpisah. Ada sesuatu yang berakhir di sini. Dan saya menangkap seseorang ini sedang sangat-sangat merasakan kehilangan kamu. Feeling loss ya, merasakan kehilangan sesuatu yang cukup bernilai di dalam dirinya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, teman-teman, saya sempat merasakan, saya tidak tahu ya, apabila kartu Death bersebelahan dengan King of Pentacles ini sedikit sebanyak mengindikasikan kartu dari pihaknya. Apakah orang ini sedang mengalami kegagalan sebuah bisnes, kegagalan perniagaan, kegagalan dari sumber keuangan, mungkin ya melakukan investasi dan dia sedang rugi ya, ataupun mungkin, saya tidak tahu teman-teman, ini mungkin apa saja ya, mungkin terkena scammers ya, mungkin ditipu, mungkin diperalatkan, mungkin ditipu oleh rakan bisnesnya sendiri. Nah, seseorang yang sedang berada di titik terendah dari segi keuangannya. Kamu sesuaikan. Seseorang yang sedang mengalami kerugian besar. Okey teman-teman, wow, Two of Swords. Saya menangkap gambaran seseorang yang sedang bingung saat ini. Orang ini mungkin sedang menghindar atau sedang tidak berkomunikasi denganmu. Ini ciri-cirinya. Banyak mendiamkan kamu kebelakangan ini, bingung memikirkan cara ataupun jalan keluar ya. Dan saya menangkap gambaran seperti tidak tahu untuk memberikan kamu sebuah keputusan dan tidak tahu bagaimana untuk mengambil keputusannya. Begitu ya. Teman-teman, mungkin ada kondisi juga beberapa di antara kalian, kamu berdiri dengan seseorang yang dihadapkan kepada sebuah pilihan. Kamu sesuaikan sendiri ya, kerana ini adalah bacaan umum. Ambil yang resonate sahaja teman-teman ya. Okey, kita cuba lihatkan lagi. Ini banyak kartu yang terbuka tadi ya. Kita lihatkan ciri-ciri yang lainnya. Teman-teman, dia adalah seorang yang boleh dikatakan berjiwa penuh empati ya. Seseorang yang penuh dengan belas asih, mempunyai kasih sayang yang cukup mendalam, mudah bersimpati dan mengasihani orang sekitarnya. Jikalau dia seorang wanita, teman-teman, orangnya sangat sensitif, orangnya sangat manja, orangnya sangat lembut, mudah tersinggung. Dan jikalau dia seorang lelaki, pria ya, saya menangkap gambaran orang yang ada kalanya sangat memakai emosinya. Detik ini teman-teman, ada kondisi ya, jikalau digabungkan ke semua kartu ini, ada kondisi perasaan seseorang yang sedang benar-benar terpuruk. Nah, ini sama dengan kartu di atas ini ya. Kondisi perasaan emosi seseorang yang boleh dikatakan sudah pun berputus asa, tidak menemukan cara, tidak bersemangat. Di awal perkenalan kalian ya, dia mungkin orang yang sangat bersemangat, tetapi semakin ke sini terlihat seperti seseorang yang tidak lagi bersemangat, seseorang yang kehilangan semangatnya, seperti itu ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain,
Saya menangkap gambaran seseorang yang masih lagi, boleh dikatakan ya, sangat mengharapkan kamu setelah tersedar akan sesuatu yang terjadi. Seseorang yang masih lagi cukup optimis dan seseorang yang sangat menginginkan sebuah kebahagiaan. Mungkin ya, sebuah kebahagiaan yang belum didapatkannya. Nah, ini kan bersebelahan dengan Queen of Cups. Saya menangkap gambaran seseorang yang pengen bahagia ya, pengen bahagia bersama dengan kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, beberapa di antara dia yang lain, orangnya cukup optimis, orangnya sangat positif, orangnya berjiwa periang ya, ataupun seorang yang sangat a very bubbly person teman-teman, orang yang sangat seorang yang periang, orang yang sangat happy, orang yang cukup bersemangat ya. Tetapi teman-teman, kebahagiaan yang dia dapatkan itu sebenarnya datang dari kamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Six of Pentacles, beberapa di antara yang lainnya orangnya cukup murah hati, orang yang sangat dermawan, orang yang tidak pelit. Jikalau kamu memerlukan bantuannya, dia akan menghulurkan bantuan tanpa perlu kamu tanya ya. Saya menangkap gambaran orang yang akan membantu orang sekitarnya, atau teman-teman detik ini ya, kerana sedang mengalami keterpurukan keuangan, hutang piutang, dia mungkin seseorang yang sangat mengharapkan sebuah bantuan. Nah, detik ini jikalau kalian tidak lagi bersama teman-teman ya, maka ini menjelaskan kartu Queen of Cups. Sedang galau banget, sedang worry ya, worrisome, khawatir banget kerana tidak lagi mendapatkan bantuan kamu atau orang sekitarnya. Kerana detik ini teman-teman, dalam kondisi keterpurukannya dia memerlukan bantuan daripada orang sekitarnya yang mungkin belum didapatkannya. Orang yang masih lagi mengharapkan kamu. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, wow, ini sekali lagi ya, kartu two ini banyak yang timbul ya, Two of Swords, Two of Pentacles. Teman-teman, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang boleh dikatakan agak sibuk, banyak prioritas-prioritasnya, memiliki kesibukan tersendiri dan perlu mengimbangi energi kamu dengan pekerjaan atau mengimbangi energi kamu dengan yang lainnya. Teman-teman, saya tidak tahu ya, ini sekali lagi ya, mungkin seseorang yang berdepan dengan sebuah pilihan. Keputusan yang perlu diambil, tetapi dia mungkin ya, sehinggalah saat ini belum memberikan kamu sebarang kata putus. Belum mengambil keputusan itu, kamu sesuaikan. Apakah orang ini mengambil waktu yang begitu lama ya, untuk memberikan kamu sebuah keputusan atau kata putusnya? Saya menangkap dari tadi teman-teman ya, beberapa di antara dia mungkin sering menunda kamu. Sudah cukup lama menunda kamu di sini, sehingga membuatkan kamu merasakan ini tibalah masanya untuk kamu bertindak, kerana kamu merasakan kamu sudah banyak menghabiskan waktu dan mungkin berdepan dengan orang yang tidak tepat. Maka di sini ada kondisi di mana kalian berdua gagal paham dan dia begitu desperate ya untuk meyakinkan kamu dan gagal untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Okey teman-teman, saya tidak mahu lagi banyak berbicara ya. Ini akan membingungkan kamu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa begitu sulit baginya untuk hidup atau melanjutkan hidupnya tanpamu? Mengapa begitu sulit baginya untuk melanjutkan hidupnya tanpamu? Jikalau energi ciri-ciri ini teman-teman dapat kamu kaitkan dengan seseorang, maka teman-teman ini sangat membantu ya untuk kamu memahami kartu di barisan kedua ini. Mengapa begitu sulit baginya untuk melanjutkan hidupnya tanpa dirimu? Kita cuba lihatkan alasan-alasannya ya. Wow teman-teman, turn on the light. Saya menangkap gambaran teman-teman, orang ini sangat mengharapkan kamu. Kamu adalah sumber cahaya dalam hidupnya. Kamu berhasil mengembalikan cahaya itu ke dalam hidupnya. Kamu kembali berhasil meyakinkan bahawa cinta itu tidak semestinya gagal sepanjang waktu ya. Kamu seperti berhasil membuka pintu seseorang yang sudah lama menutup pintu hatinya. Kamu benar-benar berhasil mengembalikan kebahagiaan dalam hatinya. Sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya. Di saat kemunculan kamu, teman-teman, dia langsung tidak menduga. Kamu adalah orang yang akan berhasil mengembalikan cahaya itu, mengembalikan kepercayaan itu, mengembalikan semangat itu ke dalam hatinya. Teman-teman, orang ini kan backfire. Seseorang yang yakin ya, dia mungkin tidak akan mencintai seseorang sekuat ini. Dia yakin dan pasti teman-teman, dia bisa mempermainkan hati orang lain, tetapi orang lain tidak akan bisa mempermainkan hatinya.
Tetapi ini kan kondisi backfire, kondisi yang berbalik. Maka di sini teman-teman, apabila menyedari kamu adalah sumber cahaya, seseorang yang berhasil mengembalikan cahaya itu ke dalam hidupnya, meyakinkan dia bahawa cinta itu tidak semestinya perlu gagal sepanjang waktu. Teman-teman di sini ya, turn on the light. Kamu berhasil mengembalikan semangat cinta ke dalam jiwanya. Maka apabila kamu berjaya to turn on the light, maka di sini teman-teman, apabila dia menyadari kamu adalah orang yang tepat itu, wow, dan sesuatu terjadi di antara kalian berdua, maka teman-teman wajarlah ya, dia merasakan begitu sulit banget untuk melanjutkan hidupnya ke depan tanpa dirimu. Call your spirit home. Teman-teman, ada kondisi di mana dia nyaman dengan kamu. Kalian berdua mempunyai visi misi yang sama. Dan dia tidak pernah merasakan kenyamanan yang seperti ini. Seperti seseorang yang menjumpai jalan pulang ke rumahnya. Seseorang yang finally berada dalam rumahnya. Berada dalam kondisi kenyamanan. Kamu adalah rumahnya. Teman-teman, dia tidak pernah merasakan kenyamanan yang luar biasa yang dirasakan dengan kamu. Ataupun di sini mungkin ya, kalian berdua pernah tinggal serumah. Pernah tinggal seperti sepasang suami istri walaupun tanpa status. Seperti terlihat ada keakraban, keintiman di antara kalian berdua. Teman-teman, dengan kamu, dia dapat menunjukkan sisi kelemahannya tanpa mempunyai rasa malu, dapat menjadi dirinya sendiri. Maka teman-teman, apabila ada kenyamanan seperti ini, seseorang yang menemukan jalan pulang ke rumahnya. Nah, ini teman-teman, apabila sudah sampai ke rumah, sudah pasti tidak mahu keluar lagi. Teman-teman, saya menangkap gambarannya. Ini adalah alasan-alasan mengapa dia begitu sulit untuk melanjutkan hidupnya tanpamu. Kita lihat lagi ya. Mengapa dia gagal move on? Wow, teman-teman, seek an expert. Saya menangkap gambaran dia mungkin mendapatkan sedikit saranan-saranan, masukan-masukan, mungkin teman-teman ya, daripada ahli keluarganya, pakciknya, makciknya, ataupun orang-orang yang profesional ya, orang yang sangat expert. Orang yang tahu bagaimana untuk memberikan masukan-masukan, saranan and advice ya, memberikan tunjuk ajar, bimbingan ke arah sebuah hubungan yang bahagia. Atau mungkin teman-teman di sini ya, dalam energi yang berbeda, saya juga turut menarik energi seperti, saya tidak tahu teman-teman ya, orang ini sebenarnya sangat memandang tinggi ke arah kamu. Dia merasakan kamu adalah guru di dalam hidupnya. Kamu yang banyak memberikan tunjuk ajar, kamu yang banyak memberikan bimbingan. Dan ini sangat menyedarkan dia apa mahunya. Dan dia tahu teman-teman, yang dia inginkan itu adalah kamu. Setelah mendapatkan masukan daripada orang sekitarnya, mungkin teman-teman daripada sosok bapanya, ibunya, pakciknya, you name it ya, dia seolah-olah merasakan apa yang diinginkan itu selaras dengan masukan-masukan yang diberikan. Nah teman-teman, ini sesuatu yang sudah diselami ya, sesuatu yang keputusan yang tidak terjadi overnight, tetapi ini sudah dihitungkan dengan sebaik mungkin. Sesuatu yang sudah direnungkan sedalam-dalamnya. Maka teman-teman, dia tahu ya, kamu adalah orang yang diinginkan. Maka apabila sudah mendapatkan masukan-masukan dan saranan-saranan seperti ini, teman-teman, orang ini tahu kamu adalah tujuan hidupnya. Dia tidak mahu menghabiskan sisa hidupnya dengan orang lain. Kita lihatkan lagi teman-teman ya. Kekuatan batinnya yang datangnya dari kamu ya. Kita lihatkan. Mengapa kekuatan batinnya datangnya dari kamu? Mengapa orang ini tidak bisa hidup, tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa kamu? Wow, teman-teman. Orangnya cukup rebellious. Saya menangkap seperti ini energi seseorang yang cukup nakal ya. Seseorang yang berjiwa keanak-anakan, seseorang yang tidak akan mengikuti aturan. Dan dia menyedari teman-teman sikapnya yang seperti ini ya, tidak suka mengikuti aturan, tidak suka mengikuti sesuatu yang ditetapkan. Ini kan seperti, how to explain this teman-teman ya, seperti kenakalannya, sikapnya yang tidak suka mengikuti aturan. Sikapnya yang suka bermacam-macam itu hanya difahami oleh kamu. Hanya kamu yang dapat seperti handle ya, mengendalikan sikapnya yang seperti ini. Mungkin di saat berdealing dengan orang lainnya, cewek-cewek lain, cowok-cowok lain, tidak dapat menahan ataupun tidak dapat tahan ya dengan sikapnya dia. Orang yang rebellious ya, orang yang suka melawan tata cara.
tidak mengikuti cara ataupun ketetapan caranya. Orang yang akan melawan arus. Nah, begitu ya. Boleh dikatakan orang yang ingin mengikuti rentak hatinya. Maka di sini teman-teman, walaupun dia orang yang sangat rebellious ya, kamu di sini seperti, how to say ya, kamu tahu bagaimana untuk mengendalikannya. Nah, apabila memandang ke arah kartu ini teman-teman, saya juga sempat menarik energi yang berbeda ya. Sama ada kamu atau dia memiliki anak atau cucu ya, yang sangat nakal. Dan saya tidak tahu ya, apakah kondisi di mana kamu atau dia dapat mengendalikan anak ini dengan baik. Seperti ada kenyamanan ya, di mana walaupun ada kesulitan, kamu dapat menanganinya dengan baik. Termasuklah sikap-sikapnya. Nah, orang yang sangat rebellious teman-teman ya. Ini seperti a rebel ya, like to rebel ya. Saya menangkap seperti energi. Nah, ini kan kamu, di mana kamu di sini sempat menyalahkannya. Sikap-sikapnya yang tidak mengikuti cara. Sikap-sikapnya yang boleh dikatakan agak kasar contohnya. Sikap-sikapnya yang agak nakal. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak dapat dihandle oleh orang lain. Tetapi menurutnya kamu menerima segala itu dengan tangan yang terbuka. You know how to handle him. You know how to handle her. Nah, ini teman-teman ya, membuatkan dia terbiasa dengan cara kamu dan tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa kamu di sini. Kerana tidak ada orang lain yang akan menerimanya seperti mana kamu menerimanya. Seperti itu ya, kita lihat lagi di sini. Wow, you are not afraid. Teman-teman, apapun kesulitan yang dia timbulkan. Nah, ini kan berbicara mengenai orang yang akan melawan sebuah aturan ya. Seseorang yang tidak akan mengikuti SOP. Nah, begitu ya. Apabila dia bersikap seperti ini, teman-teman ya, dia mendapati kamu adalah seseorang yang langsung tidak takut dengan sikap-sikapnya. Kamu orang yang tidak takut dengan apapun yang dia lakukan, malahan kamu dapat mengendalikan sikapnya dengan begitu baik. Nah, ini kan kamu lihat ya, daripada gambaran ini ya, kartu ini ya, it's like the story of David and the Goliath. Teman-teman, jikalau if any of you ya reading the Bible, nah ini cerita yang berkaitan dengan David and the Goliath. Walaupun David ini berbadan kecil, dia masih mampu berdepan dengan Goliath ini. Yang berarti, teman-teman, walaupun kesulitan yang perlu kamu hadapi itu begitu besar, tetapi kamu memiliki keberanian. Walaupun sosok badan kamu, tubuh badan kamu agak kecil, kamu tidak takut untuk berdepan dengannya. Kamu tahu bagaimana untuk mengendalikannya. Kamu langsung tidak takut dengan berdepan dengan situasi rebellious daripada dia yang mungkin banyak melakukan kesalahan, melanggar undang-undang, tidak mengikuti SOP. Teman-teman, saya tidak tahu kamu berdiri dengan siapa ya, tetapi ada kondisi di mana kamu dapat mengendalikannya dengan begitu baik. Maka menurut dia, kamu lulus ujian. Tidak ada cowok lain, cewek lain yang dapat mengendalikannya dengan begitu baik. Dengan kemunculan kartu ini, teman-teman, saya juga turut merasakannya, kamu tahu bagaimana untuk mendisiplinkannya. Kamu tahu bagaimana cara untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Maka walaupun dia bertubuh badan besar, kamu yang bertubuh badan kecil, kamu tidak takut. You have the tact. Kamu memiliki taktik itu. Kamu tahu bagaimana untuk mengendalikannya, kamu tahu bagaimana untuk menguruskannya. Maka di sini teman-teman, dia begitu nyaman dengan kamu ya. Sangat teruja dengan keberanian yang kamu miliki, yang pandai mengendalikannya. Nah, ini teman-teman, ini mungkin seseorang yang boleh dikatakan tidak terurus ya dari segi kehidupannya, orang yang sangat rebellious, seperti yang saya katakan tadi ya, orang yang tidak akan mengikuti aturan, dan kamu dapat mengendalikan atau membawanya ke jalan benar. Kita lihat lagi teman-teman ya, kerana kamu mendapati banyak hal-hal yang dia lakukan itu tidak benar ya. Maka kamu di sini cuba memperbaikinya, memperbaiki situasinya, membimbingnya ke jalan yang benar. Begitu ya. Teman-teman, maafkan saya ya jika saya tidak menggunakan perkataan yang tepat ya. Okey teman-teman, take no offense. Kamu tahu teman-teman mengapa dia tidak dapat melanjutkan hidupnya tanpa kamu? Kerana apa pun yang dia lakukan, you never take things personally. Menurut kamu tidak apa-apa ya jikalau dia menyakiti kamu, menyakiti hati kamu, kamu tidak pernah tersinggung. Kamu seperti menanggapi segala sesuatu dengan cara yang cukup profesional. Kamu lebih looking at the bigger picture ya, melihat kepada ke arah gambaran yang lebih besar. Kamu tidak akan melihat kepada kesilapan-kesilapannya. Maka dia merasakan walaupun dia banyak salah silapnya, kamu langsung tidak take it personally. Seolah-olah apapun yang dikatakannya, apapun dilakukannya, itu tidak menyakiti kamu.
Kamu tidak pernah merasakan apapun kesalahan-kesalahannya itu menyinggung perasaan kamu. Malahan kamu di sini semakin standby untuk membantu. Dia tidak pernah merasakannya ada seorang wanita, pria seperti kamu yang never take anything personally, take no offense. Kamu seperti menanggapi segala sesuatu itu dengan cara yang seperti saya katakan tadi, cukup profesional. Dan dia sangat teruja dengan sikap kamu yang baik, yang masih lagi berada di sampingnya untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Nah, ini teman-temannya, kamu yang mungkin banyak memberikan advice, memberikan masukan-masukan, walaupun dalam kondisi kesulitan, keterpurukan, you are the only one. Kamu adalah satu-satunya yang akan mendampinginya. Di saat dia kejatuhan, teman-temannya, dia mungkin ditinggalkan oleh teman-temannya, tetapi kamu masih berada di sampingnya. Wow, teman-teman, speak with love. Nah, ini kan bahasa cinta. Teman-teman, dengan kemunculan speak with love, dia memang tidak dapat melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Kerana kamu itu adalah bahasa cintanya sendiri. Kamu adalah bahasa cinta di hatinya. Kamu adalah bahasa cinta di dalam dunianya. Teman-teman, apabila berbicara mengenai bahasa cinta, tidak perlu diungkapkan lagi. Hatinya hanya ada kamu. Hanya kamu di dalam hatinya. Dia seolah-olah ingin membawa kamu ke mana-mana. Saya sangat menyukai gambar di kartu ini Gondola in Venice. Teman-teman, ini memang tempat untuk pasangan kekasih Dan saya menangkap gambaran mungkin kalian sempat ke Venice atau mungkin bercita-cita untuk honeymoon berbulan madu berlibur di Venice, atau mungkin ada perencanaan ke Venice. Saya tidak tahu apakah mungkin kalian berdua mempunyai pengalaman di Venice. Teman-teman, apabila memandang ke arah kartu ini saya menangkap kamu adalah segala-galanya baginya. Maka orang ini tidak bisa hidup tanpa kamu, tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa kamu, kerana kamu adalah bahasa cinta di dalam hatinya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini Saya akan menukar kartunya dan kita cuba lihatkan. Mengapa menurutnya kekuatan batinnya itu datangnya dari kamu? Ataupun lebih tepat lagi how come teman-teman bagaimana kamu bisa seperti menyuntikkan semangat sehingga benar-benar menguatkan batinnya, begitu kita lihatkan. Mengapa menurutnya kekuatan batinnya itu datangnya dari kamu? Okey teman-teman, sebelum saya buka kartu-kartu ini zodiak terkuat yang terbaca di readingan hari ini didominasi oleh zodiak Scorpio, ditemani oleh zodiak Taurus, Capricorn, Libra, Pisces, Cancer. Oh, di sini ada The Sun, teman-teman Leo tetap mendominasi Leo dan Scorpio mendominasi, dan juga kartu berzodiak Taurus di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ke arah zodiak-zodiak yang berdampingan. Okey teman-teman, di sini ada zodiak Gemini. Mungkin Gemini sedang berdealing dengan seorang Taurus seperti itu. Gemini yang sedang berdealing dengan seorang Capricorn, atau Capricorn yang sedang berdealing dengan seorang Scorpio. Capricorn berdealing dengan seorang Sagittarius, atau Sagittarius sedang berdealing dengan seorang Libra. Sagittarius Pisces ataupun Pisces Cancer Pisces yang berdealing dengan seorang Virgo, atau Virgo yang sedang berdealing dengan seorang Leo. Virgo, wow, ni double Virgo Leo teman-teman Virgo Leo atau seorang Leo yang berdealing dengan seorang Taurus. Under the deck teman-teman, di sini ada zodiak Cancer. Okey teman-teman, kita lanjutkan mengapa menurutnya kekuatan batinnya itu datangnya dari kamu. Mengapa dia merasakannya kekuatan itu datangnya dari kamu? Kita lihatkan Wow, sekali lagi sumber cahaya. Di dalam kegelapan itu, teman-teman, nah ini seperti kartu yang pertama tadi, turn on the light. Kamu banyak menyuntikkan semangat. Kamu yang memberikan pencerahan. Kamu yang menyalakan kembali api cinta itu. Kamu adalah sumber cahayanya. Teman-teman, jikalau seseorang sudah menganggap kamu sebagai sumber cahayanya, maka teman-teman, dia tidak akan bisa melanjutkan hidupnya tanpa kamu Kita lihat lagi di sini. Mengapa menurutnya kekuatan batinnya datang dari kamu? Support teman-teman. Kamu adalah sesuatu yang mengalir di tubuhnya. Selain daripada merupakan bahasa cintanya, kamu adalah darah yang mengalir di tubuhnya. Kamu banyak membantunya. Kamu adalah support sistemnya. Seperti yang saya jelaskan tadi
di saat keterpurukannya, kejatuhannya, kamu akan tetap membantu. Sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, kamu tidak akan meninggalkan sisinya, ya, di mana kamu tidak akan meninggalkan dia seorang diri. Seperti itu, ya, untuk berdepan dengan masalahnya. Wow, teman-teman, psychic dapat dirasakan melalui agnia. Nah, ini cakra ke-6, teman-teman, ya. Menarik energi seseorang yang indigo. Boleh dikatakan seseorang yang dapat merasakan keupayaan psychic. Teman-teman, ini adalah seseorang yang dapat merasakan energi di antara kamu dan dia. Keterikatan secara spiritual, seseorang yang dapat merasakan melalui mata batinnya, kamu adalah seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk dirinya. Saya menangkap seperti ada kekuatan batin di sini, kekuatan spiritual di sini. Maka dengan kemunculan psychic ability ini, teman-teman, maka ini menurutnya kekuatan batinnya itu datangnya dari kamu. Kerana dengan kemunculan psychic, wow, ini kan terkoneksi secara kuat. Ikatan batin di antara kalian, ikatan spiritual di antara kalian. Maka kartu-kartu ini menjelaskan, teman-teman. Nah, di sini ada sumber cahaya. Kamu yang menjadi support sistemnya. Dan di sini, teman-teman, wow, right direction. Teman-teman, dengan kamu, dia dapat melihat tujuan hidupnya dengan jelas. Dengan kamu, dia tahu arah tuju hidupnya itu menuju ke mana. Maka teman-teman, walaupun ada rintangan dan halangan, dia dapat maju ke depan hanya bersama kamu. Maka tanpa kamu di sini, teman-teman, tanpa kekuatan batin darimu, maka teman-teman, dia tidak dapat melanjutkan, tidak bisa, ya, melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Kerana kamu adalah the right direction. Kamu yang membimbingnya ke arah yang benar. Maka teman-teman, di sini sudah pasti, ya, jikalau kamu yang membimbingnya ke arah kekuatan, ke arah jalan yang benar, maka kamu adalah jalannya. Dia tidak akan dapat melanjutkan koneksi ataupun ke depannya tanpa dirimu. Dia perlu menjalankan ataupun menghala ke depan, melangkah maju ke depan bersama-sama dengan kamu. Nah, ini teman-teman, ya. Kartu ini ingin menjelaskan the right direction. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan di sini, ya. Apa yang sangat perlu dia sampaikan ke kamu saat ini? Apa yang sangat perlu dia sampaikan ke kamu saat ini? Jikalau, teman-teman, ya, penjelasan ini masih lagi gagal untuk meyakinkan kamu, kita lihatkan, ya. Apa yang sangat perlu dia sampaikan ke kamu saat ini? I think you are so pretty. I think you are so handsome. Teman-teman, menurutnya, kamu adalah seorang pria yang cukup tampan. Kamu adalah seorang wanita yang cukup memikat hati. Sampailah hari ini, teman-temannya, menurutnya tidak ada seorang pun yang secantik, setampan kamu di matanya dia. At times, I feel that you are too good for me. Nah, bahkan teman-teman, dia sempat merasakan kamu ini mungkin terlalu perfect, ya, terlalu sempurna untuk dirinya, terlalu baik untuknya. Apakah dia pantas untuk mendapatkan kamu di sini? Kerana dia sempat merasakan rendah, ya, jikalau dibandingkan dengan kamu. Dia merasakan kamu ini yang terlalu baik, yang terbaik untuk dirinya. I can't keep my eyes off you. Teman-teman, orang ini suka memandang ke arah kamu, ya. Sama ada kamu menyedarinya ataupun tidak, ya. Jikalau dia mungkin berpura-pura memandang kamu sebagai seorang teman, tetapi sebenarnya benar-benar memandang ke arah wajahmu. Sesuatu di mana dia tidak tunjukkan, ya, tetapi kamu dapat melihat ke dalam lirikan matanya. Our distance keep us apart. Nah, ini teman-teman, mungkin juga ada beberapa di antara kalian yang terpisah melalui jarak, ya, long distance relationship. Menurutnya, teman-teman, jarak jauh di antara kalian benar-benar, ya, menyulitkan situasi di mana dia sedang sangat merindukan kamu, dan jikalau ada sebarang konflik, ingin meleraikannya dengan segera. You have been silent for so long. Teman-teman, ada beberapa kondisi dia ingin menerapkan bahawa kamu sudah cukup lama mendiamkan dirinya. Teman-teman, kamu sesuaikan. Apakah benar kamu sedang mendiamkan diri, sengaja tidak mahu berkomunikasi? Menurutnya, kesedihannya berbicara, yang kamu sudah lama mendiamkan dirinya. You stole my heart. Nah, kemunculan kartu ini sebagai kartu terakhir, teman-teman. Tidak perlu dibicarakan lagi. Ada yang tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpamu kerana kamu telah mencuri hatinya. Maka teman-teman, jikalau hatinya berada di tangan kamu, sudah pastilah, ya, dia tidak dapat melanjutkan hidupnya ke depannya tanpa dirimu. Under the deck, I choose not to tell you how I really feel. Teman-teman, setelah gagal meyakinkan kamu, setelah gagal untuk membujuk hatimu,
dia lebih memilih untuk tidak memberitahu kamu kondisi perasaannya yang sebenarnya. Kerana jikalau dia berterus terang, ini akan menyedihkan perasaannya dengan lebih dalam lagi. Apatah lagi dia perlu berulang kali memberitahu dirinya yang dia gagal mendapatkan kamu. Dia perlu berulang kali menerapkan kegagalannya untuk memiliki kamu. Maka ada beberapa di antara dia yang memilih jalan yang mudah untuk tidak memberitahu kamu perasaan sebenarnya dia. Teman-teman, kamu tahu ya orang ini siapa? Siapa yang sedang menjalankan energi yang seperti ini? Seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi, walaupun kartu ketiga, keempat, kelima ini, keenam, name it ya, dan kartu dari pihaknya terlihat seperti kesedihan, sesuatu yang berbau negatif. Saya tidak tahu kenapa teman-temannya, intuisi saya berbicara mengenai frustration. Seseorang yang benar-benar ingin meyakinkan kamu, begitu mencintai kamu, tetapi apabila dia gagal untuk melakukan itu, ini membawa sebuah kegagalan yang cukup mendalam ke atas dirinya. Dia seperti tidak mahu membicarakannya lagi, kerana ini begitu sakit untuknya. Nah, seperti itu energinya teman-teman ya. So, di sini teman-teman, I choose not to tell you how I really feel. Maka untuk mengambil jalan mudah ya, mengambil jalan keluar yang mudah, dia memilih untuk tidak memberitahu kamu perasaan sebenarnya dia. Biarkan begitu saja. Suatu saat nanti yang di atas, Tuhan akan menunjukkan kepada kamu siapa dia sebenarnya. Nah, begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Ada yang tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Kerana kekuatan batinnya, menurut dia, datangnya dari kamu. Siapa orang ini? Okey teman-teman, hari ini kita singkirkan bahagian kiri ini ya. Kita ambil bahagian kanan pula. Baik teman-teman, di sini ada huruf K, Q, A, S, J, M, N, R, W, B, V, G, E, F, I, O, T, H dan juga huruf Z di sini. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa sungguh menakjubkan bagaimana suatu hari seseorang datang ke dalam hidupmu dan kamu tidak dapat mengingat bagaimana kamu bisa hidup tanpa mereka. Mengetahui bahawa kekuatan batinmu sebenarnya berasal dari mereka. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.